Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang ceria-ceria dan para audiens yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta berkatnya kepada kita semua, dan semoga kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah di Jannatul Firdaus. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best man in the world, manusia terbaik di dunia yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berbahagia, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang mulia. Berdirinya saya di sini, saya mau berbicara dengan tema peran generasi muda Islami di era globalisasi. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini di era globalisasi banyak budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Kalau itu berdampak positif, it's fine, no problem. Tapi kalau malah berdampak negatif atau bahkan merusak moral umat Islam, khususnya generasi muda, tentu ini yang jadi permasalahannya. Saat ini, generasi muda saat ini banyak yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas. Coba kita perhatikan, sekarang banyak generasi muda yang mabuk-mabukan, tawuran, berpakaian ketat, atau bahkan sampai berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini dikarenakan banyak generasi muda yang sudah tidak berpedoman dengan yang namanya agama. Padahal agama itu way of life, jalan kehidupan atau pedoman kehidupan. Lah, disinilah peran penting kita sebagai generasi muda untuk membimbing orang-orang yang belum tahu tentang agama. Nah, syaratnya itu kita harus cerdas. Orang yang cerdas bukan hanya orang yang tahu mana yang baik dan buruk, tapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana yang baik dan mengamalkannya, dan tahu mana yang buruk serta menjauhinya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi generasi muda yang baik? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu, dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tujuannya agar kita menjadi cerdas. Tentunya kita harus menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Kenapa? Karena sekarang kita harus back to Islam atau kembali ke agama Islam dan menjadikan agama Islam sebagai pedoman kehidupan. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan cara tidak mabuk-mabukan, tidak menggunakan narkoba, dan terus berolahraga. Kita sebagai generasi muda tentunya akan memimpin suatu bangsa. Bagaimana kita bisa memimpin suatu bangsa sedangkan kita sendiri sakit-sakitan? Yang ketiga, mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ilmu yang telah kita dapatkan harus diajarkan kepada orang lain, agar bukan hanya kita saja yang tahu mengenai ilmu itu, tapi orang lain juga tahu. Orang-orang awam, orang-orang yang belum paham tentang ilmu agama juga tahu tentang ilmu-ilmu agama yang telah kita pelajari. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Tentunya kita sebagai generasi muda pasti memiliki waktu luang yang sangat banyak. Waktu luang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara mengikuti pengajian, melakukan bakti sosial, atau bahkan kalau mau dan kalau bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang belum paham mengenai Al-Quran, kepada orang-orang yang belum tahu tentang Al-Quran. Yang kelima, tidak lupa kita harus bertakwa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Allah lah yang menentukan segalanya. Karena itu kita wajib bertakwa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentunya hanya bisa berikhtiar, hanya bisa melakukan usaha semaksimal mungkin. Dewan juri serta para hadirin yang berbahagia,
Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.